Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arkadius Kaudini Gamal, kelas B, NPM 17820061. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian habitat vektor penyakit ternak atau hewan. Baik, yang pertama, apa itu vektor? Vektor adalah hewan avertebrata yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit atau agen dari host pejamu yang sakit ke pejamu lain yang rentan. Yang kedua, mengapa perlu dilakukan pengendalian vektor penyakit pada ternak atau hewan? Penyakit parasit merupakan salah satu ancaman yang harus dihadapi oleh peternak. Penyakit parasit memang jarang menyebabkan kematian tinggi, namun tetap menimbulkan kerugian ekonomi cukup besar. Parasit merupakan organisme yang hidupnya menempel pada inangnya. Parasit yang hidupnya di dalam tubuh inang disebut endoparasit, sedangkan inang yang hidupnya di luar tubuh inang disebut ektoparasit. Adanya parasit pada ternak tentu dapat menimbulkan kerugian, misalnya munculnya penyakit akibat investasi endoparasit maupun ektoparasit. Ektoparasit juga dapat berperan sebagai vektor atau pembawa bibit penyakit, menyebabkan ternak gelisah karena rasa gatal, menyebabkan luka pada ternak, iritasi dan penurunan kualitas kulit, penurunan nafsu makan hingga produktivitas ternak pun menurun, serta mengganggu pekerja dan masyarakat sekitar peternak. Tinggi rendahnya populasi parasit di sekitar kandang sangat dipengaruhi tingkat kebersihan dan sanitasi lingkungan kandang. Ektoparasit yang sering menyerang pada ternak ruminansia antara lain caplak Cryptocephalus microplus, tungau Coreoptes bovis, Psoroptes ovis, serta kutu Haematopinus tuberculatus. Sedangkan endoparasit yang paling banyak dijumpai adalah cacing. Pada gambar di bawah ini adalah Cryptocephalus microplus, jantan dan betina. Caplak Cryptocephalus microplus mengisap darah ternak sehingga menyebabkan dan kerusakan pada kulit. Caplak tersebut dapat menyebabkan anemia dan berperan sebagai vektor penyakit babesiosis, rickettsiosis, dan anaplasmosis. Kemudian ada tungau. Tungau yang umum menyerang ruminansia adalah Coreoptes bovis pada sapi dan Psoroptes ovis pada kambing. Tungau akan menggali bagian bawah kulit, membuat terowongan dan membentuk nodo. Racun yang dikeluarkan dapat menyebabkan iritasi dan gatal pada ternak. Penyakit disebut dengan skabies. Contoh gambar di bawah ini adalah gambar dari tungau. Kemudian ada kutu. Kutu yang paling banyak ditemukan pada hewan ternak adalah Haematopinus tuberculatus. Haematopinus tuberculatus merupakan ektoparasit dengan prevalensi tertinggi yang ditemukan pada ruminansia di Kota Bogor menurut Christine 2014 dan di Padang Panjang menurut Irsia 2017. Infeksi kutu tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit, alopsia atau rontok rambut, dan anemia. Parasit di dalam tubuh yang paling banyak menginfeksi hewan ternak adalah cacing. Urutan jenis cacing yang banyak menginfeksi ternak ruminansia yaitu cacing dingin, cacing daun, kemudian cacing pita. Kondisi cuaca Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembaban tinggi yang sangat kondusif untuk cacing gilik berkembang, misalnya Toxocara vitilorum. Jenis cacing daun juga banyak ditemui dan merugikan peternak karena dapat menurunkan produktivitas, menurunkan bobot sapi ternak, dan menghambat laju pertumbuhan. Penyakit ini sering disebut dengan fasciolasis yang disebabkan oleh Fasciola gigantica. Pada gambar di bawah ini contoh gambar cacing hati yang menginfeksi organ hati sapi. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi vektor penyakit parasit? Untuk mengatasi kasus parasit pada ternak dapat dilakukan dengan memutuskan siklus hidup parasit sehingga mengurangi populasi atau menekan perkembangan parasit tersebut. Menjaga kebersihan ternak, kandang, dan lingkungan merupakan pengendalian utama sebagai upaya pencegahan sebelum melakukan pengobatan. Kontrol manajemen kandang sangat diperlukan dengan memperhatikan sanitasi kandang dan kebersihan lingkungan. Misalnya tidak membiarkan kotoran ternak menumpuk, membersihkan sisa pakan dan minuman secara rutin, menjaga kandang tetap kering atau tidak becek, dan memastikan sirkulasi udara berjalan dengan lancar,
Selain itu, tanaman dan semak-semak liar di sekitar kandang juga rutin dibersihkan. Sebaiknya ternak tidak digembalakan terlalu pagi dan melakukan rotasi atau bergilir kandang gembala untuk memutuskan siklus hidup cacing dan ektoparasit terutama caklang. Artinya ternak tidak terus-menerus digembalakan di tempat yang sama. Pemberian rumput hijauan segar sangat tidak dianjurkan pada ternak yang dipelihara secara intensif. Sebaiknya rumput dilayukan terlebih dahulu sebelum diberikan pada sapi guna untuk menghindari termakannya larva cacing yang menempel pada rumput. Jika ternak terlanjur terinfeksi endoparasit dan ektoparasit, pemberian obat anti parasit berspektrum luas untuk endoparasit termasuk cacing hati sekaligus ektoparasit dapat diberikan seperti Fromazole Plus atau Formectin Plus P. Melakukan pemeriksaan secara rutin dan program pemberian obat secara teratur dapat membantu mengatasi penyakit cacingan. Program pemberian obat cacing perlu diulang secara berkala setiap 2-3 bulan sekali guna membasmi cacing secara tuntas dan memutus siklus hidup parasit tersebut. Untuk ektoparasit, selain melakukan pengobatan pada ternak, penanganan area kandang dan lingkungan juga perlu dilakukan, seperti menyemprot area kandang dengan anti ektoparasit pada lantai kandang, sela-sela dan dinding kandang, misalnya dengan Pututox atau Delatrin. Saya atas nama Arkadius Kabrini Gamal mengucapkan terima kasih dan semoga materi ini berguna bagi teman-teman semua.